Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pertengahan dari sebuah kejadian, yaitu Bai'atul Aqabah al-Ula. Kita telah melewati bahwasanya di antara momen-momen yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwah Islam itu adalah memanfaatkan musim haji. Kita pernah membahas bahwasanya di suatu waktu di musim haji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi orang-orang yang datang ke Makkah. Di antara yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rombongan jamaah haji dari Madinah, yang mana mereka ini dijumpai di Mina di saat pelaksanaan melempar jumroh. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 6 orang dari ahli Madinah, kemudian didakwahi, dikenalkan agama Islam, dan akhirnya mereka beriman dan masuk Islam. 6 orang dari Madinah ini segera beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tinggalnya di sana di kota Madinah itu sebenarnya sudah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwasanya sekarang ini saatnya muncul seorang nabi yang mana nantinya akan tinggal di tempat yang penuh dengan korban. Sehingga 6 orang ini teringat dengan apa yang selalu diceritakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka memiliki keyakinan bisa jadi ini adalah nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-12 dari kenabian, di musim haji yang berikutnya itu datang lagi rombongan jamaah haji dari Madinah itu berjumlah 11 orang. 11 orang, yang mana 5 dari 11 ini adalah yang 6 kemarin itu yang masuk Islam. Kemudian pada haji
di tahun 12 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjalin hubungan dengan mereka secara diam-diam, kemudian bertemu lagi di Al-Aqabah. Di Al-Aqabah itu kemudian terjadi baiat atau janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya itu seperti di dalam surat apa itu ya, Al-Mumtahanah kalau nggak salah ya, yaitu di antara baiatnya itu adalah supaya mereka tidak menyekutukan Allah, kemudian mereka tidak melakukan pencurian, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak mereka, kemudian tidak melakukan kedustaan dan hal-hal lain dari ajaran Islam. Nah, setelah musim haji ini selesai dan 11 orang ini pulang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus delegasi atau duta dengan tujuan untuk dakwah Islam di sana, karena sudah banyak pengikut yang masuk Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang mulia, dan sahabat ini masih muda secara umur, namun beliau ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk para pendahulu yang masuk Islam, yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus karena memang sangat tepat, dan beliau juga terkenal dengan hafalan Qur'annya dan suara yang bagus. Nah, di saat Mus'ab bin Umair ini sampai di sana, itu tempat yang dituju adalah salah satu bahkan pimpinan rombongan yang ke-6 pada haji tahun 11 itu, yaitu yang bernama As'ad bin Zurarah. Sehingga di rumahnya As'ad bin Zurarah ini Mus'ab bin Umair tinggal. Kemudian dua-duanya ini itu giat dalam mendakwahkan agama Islam di antara orang-orang Madinah. Kemudian di antara orang-orang yang dituju itu adalah kabilah Bani Ashal dan Bani Dhofar. Sehingga pada suatu hari keduanya ini masuk ke kampung kabilah Bani Ashal dan Bani Dhofar. Nah, keduanya ini memilih tempat yang dekat dengan sebuah sumur yang bernama Sumur Marok. Nah, disitulah mereka duduk-duduk, kemudian kaum muslimin yang sudah masuk Islam itu bertemu dengan keduanya di sini, membahas tentunya tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, di saat mereka ini berkumpul di sini, tokoh dari dua kabilah ini itu mendengar, tentu sudah mendengar bahwasanya di dalam kampung mereka itu ada dua orang yang berdakwah atau mengajak-ngajak kepada agama Islam. Siapa ketua suku dari dua kabilah ini? Beliau itu adalah Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini Usaid bin Khudair ini Usaid bin Khudair ini adalah sepupu dari As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah yaitu orang yang ditempati oleh Mus'ab bin Umair, namanya As'ad bin Zurarah, dengan Usaid bin Khudair itu adalah sepupu dari ibunya, misanan dari ibunya. Nah, di saat mereka ini ada di pinggir sekitar Sumur Marok tersebut, Usaid bin Khudair ini Usaid bin Khudair ini
Yang misanan itu bukan Usaid bin Khudair, akan tetapi Sa'ad bin Mu'adnya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad dengan Usaid bin Khudair itu adalah misanan dari ibunya. Nah, karena ada hubungan kerabat ini, Sa'ad bin Mu'ad itu merasa tidak nyaman kalau dia yang mengusir keduanya serta kaum muslimin yang ada di situ. Karena ini di daerah kekuasaan Sa'ad bin Mu'ad. Nah, sehingga Sa'ad bin Mu'ad ini menyuruh temannya, sama-sama sesepuhnya, sama-sama tokoh masyarakat di kabilah Bani Ashal itu, sehingga Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid, coba kamu datangi mereka, usir mereka dari tempat ini. Seandainya As'ad bin Zurarah itu tidak ada hubungan kerabat dengan aku, niscaya aku enggak nyuruh kamu. Akulah yang akan mengusir mereka. Itu kata Sa'ad bin Mu'ad. Nah, sehingga Usaid bin Khudair ini mengiyakan permintaan temannya ini. Sehingga Usaid bin Khudair ini di saat mau menjumpai mereka, kebiasaan mereka adalah membawa pedang. Sehingga membawa pedangnya kemudian dijumpai mereka. Kemudian di saat Usaid bin Khudair ini sudah kelihatan oleh As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah ini sudah berkata kepada Mus'ab, lihat, itu adalah Usaid bin Khudair. Beliau ini adalah tokoh masyarakat sini. Kalau kamu mampu mendakwai dia, maka kaumnya akan ikut. Nah, setelah tahu Mus'ab bin Umair dengan kedudukan orang ini, dan dia sudah datang dan menghadap di depannya, Usaid bin Khudair ini menunjukkan sikap yang tidak suka karena memang ingin mengusir mereka sebenarnya. Sehingga ia tidak mau duduk. Dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan cercaan. Namun Mus'ab bin Umair ini nyantai. Bahkan berkata kepada Usaid bin Khudair, wahai tuan Usaid, kalau kamu tidak keberatan, monggo duduk dulu. Barangkali bersedia mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau yang kita sampaikan itu baik, silahkan diterima. Kalau memang yang kita sampaikan itu tidak enak, kamu tidak suka, kami akan pergi. Nah, maka kata Usaid bin Khudair, ya baik, ini cara yang baik, yang bagus. Nah, akhirnya pedangnya itu diletakkan, kemudian duduk. Kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan bahwasanya kami ini adalah seorang muslim, memiliki keyakinan, membawa agama demikian, serta banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah mendengar ajaran yang sangat mulia seperti ini, dan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan begitu indahnya, maka Usaid bin Khudair ini tertarik. Bahkan langsung mengatakan, wahai Mus'ab, bagaimana caranya kalian itu masuk kepada agama Islam? Maka dijelaskan oleh Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, yaitu engkau mandi dulu, kemudian sucikan pakaianmu, kemudian engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian engkau sholat 2 rakaat, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Maka dilakukanlah oleh Usaid bin Khudair cara tadi. Nah, setelah masuk Islam, Usaid bin Khudair ini datang menjumpai temannya yang menyuruh niatnya untuk mengusir tadi, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, di saat menjumpai Sa'ad bin Mu'ad ini sudah merasa kalau
Usaid bin Khudair ini sudah berbeda. Dari wajahnya itu sudah bisa ditebak. Oh, ini datang dengan wajah yang beda, tidak seperti awal yang kita perintahkan. Kemudian di saat menjumpai Sa'ad bin Mu'adz, ini kita sampai di sini ya. Falamma waqafa Usaid 'alan nadi qala lahu Sa'ad ma fa'alta. Di saat Usaid bin Khudair ini menjumpai Sa'ad bin Mu'adz di sebuah gedung pertemuan, dan di situ dihadiri oleh banyak kaum dari Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Usaid bin Khudair, apa yang sudah engkau kerjakan? Faqala, maka Usaid bin Khudair menjawab, kalamtur rajulaini, aku sudah berbicara dengan dua orang tadi. Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair dan tuan rumahnya yang bernama As'ad bin Zurarah. Fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'san. Demi Allah, saya tidak melihat di keduanya itu ada masalah. Wa qad nahaituhuma, dan kami pun sudah mencegah keduanya untuk tidak mengajak-ngajak terhadap agamanya, keyakinannya. Faqala, maka keduanya itu berkata, naf'al ma ahbabta. Kami akan lakukan apa yang kau suka. Ini apa yang disampaikan Usaid bin Khudair kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Usaid bin Khudair melanjutkan ucapannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wa qad huddithu anna Bani Harithah kharaju ila As'ad bin Zurarah liyaqtuluk. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, saya ini mendengar kabar, ada yang bercerita kepada saya bahwasanya Bani Harithah itu mereka sudah sepakat ingin mendatangi As'ad bin Zurarah dan ingin membunuhnya. Entah ini membuat mengada-ngada atau memang sebagai alasan saja. Wa dzalika annahum qad arafu annahu ibna khalatika liyaghfuruka. Dan mereka tahu, Bani Harithah ini tahu kalau As'ad bin Zurarah itu adalah misananmu. Dan mereka sudah yakin ingin membunuhnya supaya apa? Untuk memutus hubungan baik dengan kamu. Faqama Sa'dun mughdiban lilladzi dzukira lahu. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini setelah mendengar cerita ini, dia berdiri dengan kondisi marah. Fa akhadha hirbatahu wa kharaja ilaihima. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini mengambil pedangnya, kemudian melihat dua orang, maksudnya Mus'ab bin Umair yang bersama dengan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah misanannya. Nah, falamma ra'ahuma mutma'innaini urifa arafa anna Usaidan innama arada minhu ayyasma minhuma. Nah, di saat Sa'ad bin Mu'adz ini menemui dua orang ini, ternyata dua orang ini santai-santai saja, tidak ada yang mengganggu. Berarti apa yang diceritakan oleh Usaid bin Khudair kalau ada sekelompok kabilah ingin membunuhnya, itu berarti tidak benar. Berarti Usaid bin Khudair itu hanya menginginkan supaya saya itu berbicara dengan dua orang ini. Paham ya? Bisa dipahami. Nah. Fawaqafa alaihima mutasyattiman. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz ini di saat sudah sampai di depan keduanya, dia berkata dengan perkataan yang penuh dengan cercaan. Maksudnya, ngapain kalian kesini? Mending kalian pulang, nggak usah ngajak-ngajak masyarakat kami. Janganlah kalian itu menyesat-nyesatkan rakyat kami. Mending pergi. Nah, ini diantara maksud dengan mutasyattiman. Tsumma qala li As'ad bin Zurarah. Kemudian
Sa'ad bin Mu'adz ini berkata kepada sepupunya yaitu As'ad bin Zurarah, "Wallahi ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainaka minal qarabah ma rumtu hadza minni." Wahai Aba Umamah, maksudnya berkata kepada As'ad bin Zurarah, dipanggil dengan kunyahnya. Ini sudah sesuatu yang lumrah di bangsa Arab, disebut dengan Aba Umamah. Ini adalah kunyah. Seandainya antara aku dan kamu dan aku ini tidak ada hubungan kerabat, niscaya pedang ini tidak akan ada dalam sarungnya. Maksudnya dia akan hitungannya kate gelut atau kate berkelahi atau apa gitu. Kenapa? Karena misanannya ini sudah membuat gaduh, membuat gara-gara, yaitu masuk ke kawasannya dan mengajak rakyatnya untuk memeluk agama baru. Tagosyana fi darina bima nakrah. Kamu ini datang ke kami dengan membawa sesuatu yang kami benci. Waqad kana As'ad qala li Mus'ab. Nah, namun sebelum Sa'ad bin Mu'adz ini datang di depan keduanya, As'ad bin Zurarah juga berkata lagi kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab bin Umair, itu yang mau datang ke sini itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia adalah tokoh besar di kabilah ini. Kalau dia bisa masuk Islam, engkau ajak untuk masuk Islam, niscaya tidak ada satupun dari rakyatnya yang tertinggal, pasti akan masuk Islam semua. Nah itu. Ja'aka waqad kana As'ad qala li Mus'ab, ja'aka wallahi sayyidu min waraihi qaumu. Ja'aka wallahi sayyidun min waraihi qaumu. Demi Allah telah datang kepadamu seorang tuan, seorang tokoh yang mana di belakangnya itu kaumnya. Iyattabi'ka lam yatakhallaf anka minhum ahad. Kalau ia bisa mengikuti agamamu, masuk kepada Islam, niscaya tidak ada satupun yang akan ketinggalan. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, yaitu setelah dengan perkataan tadi yang penuh dengan umpatan, cercaan, makian, au taq'ud fatasma. Coba, bisakah Anda duduk sebentar dan mendengar apa yang kita inginkan? Fa in radita amran qabilta. Kalau engkau ridho dengan apa yang kami sampaikan, maka engkau nanti mau menerima, ya silakan. Wa in karitahu azalna anka ma takrah. Kalau kamu benci dengan apa yang kami sampaikan, maka kami akan meninggalkan kamu dan kami tidak akan membahas sesuatu yang kau benci. Qala qad ansafta. Maka Sa'ad bin Mu'adz setelah diajak bicara dengan pelan, dengan ramah seperti ini, oh iya, bagus sekali ajakanmu. Maksudnya sikapmu itu tepat. Tsumma rakaza hirbatahu fajalasa. Kemudian pedangnya itu diletakkan, kemudian duduk. Fa'arada alaihil Islam. Maka Mus'ab bin Umair memaparkan atasnya agama Islam. Wa qara'a alaihil Qur'an, dan membacakan atas dirinya Al-Qur'an. Qala. Siapa yang berkata? Di sini berkata Mus'ab. Fa'arafna wallahi fi wajhi al-Islam qabla ayyatakallam. Di saat dijelaskan tentang ajaran Islam, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Mus'ab bin Umair itu sudah bisa menilai dari wajah Sa'ad bin Mu'adz. Wajahnya itu disampaikan tentang agama Islam itu kok seneng gitu loh. Dibacakan ayat Al-Qur'an itu wajahnya semakin berseri-seri, kebenciannya itu hilang. Nah, ini perkataan Mus'ab bin Umair. Fi isyraqihi wa tahallulihi, karena wajahnya berseri-seri dan penuh dengan keceriaan. Tsumma qala, kemudian berkata Sa'ad bin Mu'adz, kaifa tasna'una idza aslamtum? Bagaimana atau apa yang kalian perbuat jika kalian itu pertama kali masuk Islam? Qala
taghtasil wa tutahhir taubak thumma tashhadu syahadatal haq, yaitu kamu mandi, kemudian bersihkan bajumu, sucikan bajumu, kemudian engkau mengucapkan syahadat yang benar, thumma tusalli rakaatain, kemudian engkau salat 2 rakaat. Fa fa'ala dzalika, maka Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam dan melakukan atau mengucapkan kalimat syahadat. Thumma akhadha hirbatahu, setelah ia masuk Islam dan bersyahadat di depan Mus'ab bin Umair dan sepupunya As'ad bin Zurarah, ia mengambil lagi pedangnya, kemudian kembali pulang. Fa'aqbala ila nadi qaumihi, kembali pulang dan ke tempat pertemuan bersama kaumnya. Falamma ra'auhu qalu, di saat kaumnya ini melihat kedatangan Sa'ad bin Mu'adz, mereka berkata, nahlifu billahi laqad raja'a bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi, kami bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, kami yakin bahwasanya, kata kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz, tuan kami, tokoh kami, pimpinan kami ini, wajahnya itu sudah berbeda dengan wajah yang ia pertama kali pergi dari tempat kita. Falamma waqafa alaihim qala, nah, di saat Sa'ad bin Mu'adz ini sudah tiba di ruang pertemuan dan berdiri di depan mereka, ia berkata, ya Bani Abdil Ashhal, wahai rakyat Bani Abdil Ashhal, maksudnya wahai kaumku, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana pendapat kalian tentang diriku, apa anggapan kalian terhadap diriku? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aymanuna naqibah, Anda ini adalah tuan kami, pimpinan kami. Anda ini adalah orang yang paling mulia di antara kami. Anda ini adalah orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas, orang yang paling luas ilmunya. Qala, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun, ketahuilah sejak sekarang hari ini ucapan kalian, maksudnya haram atas kalian berbicara sedikit pun dengan diriku, baik laki-laki dan perempuannya. Maksudnya kita wis tidak ada hubungan, kita putus hubungan total sama sekali. Bahkan berbicara satu kata pun itu haram, tidak boleh, saya tidak menerima. Hatta tu'minu billahi wa rasulih, kecuali kalian itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ancaman pimpinan terhadap rakyatnya. Kalau kalian menganggap seperti itu, mulai sekarang jangan berbicara sedikit pun, satu kata pun dengan saya, baik laki-laki dan perempuannya, kecuali kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, fama amsa fihim rajulun walam ra'atun illa musliman wa muslimah, maka tidaklah waktu itu masuk ke sore hari kecuali seluruh kaumnya itu sudah menjadi muslim dan muslimah. Maksudnya kaumnya seluruhnya itu masuk Islam, tidak menunggu waktu lama, bahkan belum sampai sore mereka sudah masuk Islam semua, mereka sudah menjadi muslim semua. Illa rajulun wahid, kecuali satu orang dari rakyatnya, wahuwal Usairom, yaitu yang bernama Usairom. Berarti Usairom ini tidak mau masuk Islam. Ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhud, akan tetapi ia masuk Islam itu di saat terjadi perang Uhud. Kapan terjadi perang Uhud?
perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Jadi Nabi itu datang ke Madinah, kemudian 3 tahun dari kedatangan Nabi itu terjadi perang Uhud. Tahun kedua dari kedatangan Nabi itu terjadi perang Badar. Nah, pada tahun ketiga dari kedatangan Nabi, hijrahnya Nabi ini, Usairam itu masuk Islam. Dan masuk Islam itu di hari terjadinya perang Uhud. Sehingga apa? Fa aslama dzalikal yaum. Sehingga Usairam ini masuk Islam di hari terjadi perang Uhud tersebut dan ikut serta berperang, dan ia terbunuh di perang Uhud tersebut. Walam yasjud lillahi sajdatan. Bahkan Usairam ini belum sempat sholat, 1 rakaat pun belum sempat sholat. Masuk Islam langsung ikut perang, langsung gabung bersama seluruh kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga beliau ini terbunuh. Apa sabda Nabi atas Usairam ini? Amila qalilan wa ujira katsiran. Ia sama sekali tidak beramal banyak, amalannya itu sedikit. Apa amalan yang sedikit? Mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Wa ujira katsiran, dan ia diberi pahala yang besar, diberi pahala yang banyak. Maksudnya apa? Ia langsung mendapatkan mati syahid. Ini keutamaan dari Usairam tadi. Amalannya sedikit namun mendapatkan pahala yang banyak. Wa aqama Mus'ab fi baiti As'ad bin Zurarah yad'un nasa ilal Islam hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisa'un muslimun. Kemudian Mus'ab bin Umair ini tetap tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah dalam rangka mengajak seluruh umat masyarakat Madinah untuk memeluk agama Islam, sehingga tidak ada satu rumah pun yang luput dari agama Islam. Seluruhnya itu masuk Islam. Illa makana min dari Bani Umayyah bin Zaid wa Khatmah wa Wa'il, kecuali ada 3 rumah. Rumah Bani Umayyah bin Zaid, kemudian rumahnya Khatmah, kemudian rumahnya Wa'il. 3 keluarga ini yang belum masuk Islam. Kenapa? Karena fihim Qais bin Aslat asy-Sya'ir. Karena di 3 rumah ini ada seseorang yang mereka takuti, yaitu yang bernama Qais bin Aslat. Qais bin Aslat ini seorang penyair yang mana mereka itu segan kepadanya. Fawaqafa bihim anil Islam hatta kana amal khandaq sanata khamsin minal hijrah. Sehingga mereka tidak masuk Islam itu sampai pada tahun kelima dari kedatangan Nabi. Nah, pada tahun kelima ini terjadi perang yang namanya perang Khandaq. Nah, pada tahun kelima ini baru 3 rumah ini menyusul masuk Islam. Jadi seluruh Madinah, penduduk Madinah itu menjadi orang Muslim. Wa qabla hululi mausimil haji tali, kemudian sebelum tiba musim haji berikutnya, ai hajja as-sanati tsalitsata asyar, yaitu pelaksanaan ibadah haji pada tahun ke-13 dari diutusnya Nabi, ya. Ada Mus'ab bin Umair ila Makkah. Mus'ab bin Umair ini pulang ke Makkah. Jadi Mus'ab bin Umair itu menjadi duta, menjadi dai di Madinah itu hampir satu tahun. Setelah musim haji berangkat, kemudian mau musim haji lagi, beliau ini pulang ke Makkah. Yahmilu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basyairul fauzi,
yang mana beliau ini membawa oleh-oleh yang menggembirakan atas kemenangan agama Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqussu alaihi khairu qabail Yathrib. Kemudian Mus'ab bin Umair ini menceritakan tentang kebaikan kabilah-kabilah yang ada di Madinah, wa ma fiha min mawahibil khair, dan diceritakan bahwasanya penduduk Madinah itu rata-rata memiliki tabiat yang baik, wa malaha min quwwatin wa man'ah. Bahkan tidak sekedar baik saja, mereka itu memiliki kekuatan yang solid yang bisa diandalkan. Bisa dipahami ya? Ini Bai'at Aqobah yang pertama. Kemudian kita akan memasuki kepada Bai'at Aqobah yang kedua. Jadi di musim haji yang berikutnya ini, di saat Mus'ab bin Umair sudah tiba di Makkah, itu terjadi bai'at lagi. Fi mausimil haji fi sanati tsalitsata asyara minan nubuwah, di musim haji pada tahun ke-13 dari kenabian. Kalau tanggalan Masehinya itu yaitu pada bulan Juni tahun 622 Masehi. Hadara li ada'i manasikil haji bid'un wa sab'una nafsam minal muslimin min ahli Yathrib. Nah, pada tahun ini itu ikut hadir dalam rangka melaksanakan manasik haji atau ibadah-ibadah haji sebanyak 70 sekian orang dari penduduk Madinah. Kalau tahun kemarin itu yang hadir hanyalah 11 orang. Namun tahun ini, tahun berikutnya itu yang hadir sekitar 75 orang. Ja'u dimna hujjaji qaumihim minal musyrikin. Yang terhitung 75 itu ja'u dimna hujjaji qaumihim minal musyrikin. Ya, mereka datang bersama rombongan jamaah haji dari kaumnya, maksudnya dari penduduk Madinah, yang mana sebagian mereka itu belum masuk Islam. Jadi antara orang muslim dan orang musyrik dari Madinah itu bareng datang ke ke Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Wa qad tasa'ala haula'il muslimuna fima bainahum. Dan mereka itu saling bertanya-tanya antara kaum muslimin, wahum lam yazalu fi Yathrib au kanu fi thariq hatta mata natruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali Makkah wa yakhafu. Jadi sesama kaum muslimin di saat nyampe di Makkah atau di tengah perjalanan menuju Makkah, mereka itu saling bertanya-tanya. Maksudnya terjadi diskusi di antara mereka, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mondar-mandir di Makkah dengan kondisi yang menakutkan, diusir dari sana, diusir dari sini, diusir, dan selalu dihantui ketakutan. Jadi orang-orang kaum muslimin dari Madinah itu yang terpikir oleh mereka itu, sampai kapan kita itu membiarkan Rasulullah dalam kondisi tidak menentu. Falamma qadimu Makkah jarat bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalatun sirriyah. Nah, di saat mereka sudah sampai di Makkah, itu terjadi komunikasi antara kaum muslimin dari Madinah dengan Nabi itu, namun komunikasinya itu dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Addat ila ittifaqil fariqaini ala ayyajtami'u fi awsati ayyamit tasyrik fi sya'bil ladzi indal aqabah haitsul jamratul ula min Mina. Nah,
Sehingga komunikasi yang sembunyi-sembunyi ini akhirnya terjadi kesepakatan untuk bertemu di antara mereka dengan Rasulullah itu di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Al-Aqabah, di Mina. Jadi di antara amalan haji itu adalah lempar jumroh, dan ini adanya di Mina. Nah, kesepakatan di antara Rasulullah dengan mereka itu akan bertemu pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari berkurban. Kalau kita di sini itu 3 hari raya kurban itu. Nah, di suatu malam yang sudah mereka sepakati. Wa ayyatimma hadzal ijtima' fi sirriyatin tammah fi dhalamil lail. Dan supaya pertemuan ini benar-benar rahasia, benar-benar dilakukan di tengah malam. Walinatruk ahada qadatil ansor yasifu lana hadzal ijtima' at-tarikhi. Coba kita beri kesempatan salah satu pemimpin dari jamaah Ansor, jamaah haji dari Madinah, menggambarkan kepada kita bagaimana pertemuan yang bersejarah ini. Alladzi hawwala majral ayyam fi sira'il wathaniyah wal Islam. Yang mana dari pertemuan ini itu bisa merubah perjalanan sejarah peperangan antara kesyirikan dan Islam. Yaqulu Ka'b bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, ini Ka'b bin Malik ini menceritakan tentang pertemuan di antara keduanya. Kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyamit tasyrik. Kami keluar ke haji dan kami telah berjanji sepakat bersama Rasulullah untuk bertemu di Aqabah di tengah hari tasyrik. Berarti hari kedua. Wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha. Dan di malam itu adalah malam yang sudah dijanjikan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abdullah bin Amr bin Haram, dan bersama kami itu Abdullah bin Amr bin Haram, sayyidun min sadatina, termasuk tokoh dari tokoh kami, wa syarifun min asyrafina, dan termasuk orang yang mulia dari orang-orang kita. Akhadnahu ma'ana, kami ajak dia bersama kami. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina minal musyrikin amrona. Kami merahasiakan pertemuan ini dari orang-orang yang bersama kami itu, dari orang-orang musyrikin dari kami. Fakallamnahu wa qulna lahu, maka kami berkata kepada Abdullah bin Amr bin Haram ini, dan kami berkata kepadanya, ya Aba Jabir, wahai Aba Jabir, innaka sayyidun min sadatina, engkau ini adalah tokoh dari kami, wa syarifun min asyrafina, dan orang yang mulia dari kami. Wa inna narghabu bika amma anta fi, maksudnya Abdullah bin Amr bin Haram ini masih orang yang musyrik, belum masuk Islam, tapi dia ini tokoh yang ikut melaksanakan haji bersama mereka. Inna narghabu bika amma anta fi, ketahuilah sesungguhnya kami ini prihatin dengan kondisi kamu saat ini. Antakuna hataban linnari ghadan, apa keprihatinan kami? Yaitu kami meyakini bahwasanya kamu nanti itu akan jadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Karena dia masih musyrik. Tsumma da'awnahu ilal Islam wa akhbarnahu bi mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyana al-Aqabah. Kemudian kami ajak dia supaya memeluk agama Islam, dan kami menghabarkan kepada dia bahwasanya kami ini sudah melakukan perjanjian untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah. Qala fa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah wa kana naqiba. Kemudian Abdullah bin Amr bin Haram ini setuju dan mau masuk Islam, kemudian ikut pula bertemu dengan Rasulullah di Aqabah, dan beliau termasuk orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pandai. Qala Ka'ab terus berkata,
Fanimna tilkal lailata ma'a qaumina fi rihalina. Sehingga setelah malam tiba, maka kami tidur di tempat kita tinggal, di tenda-tenda kita. Hatta idza madha thuluthul laili kharajna min rihalina limi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berlalu sepertiga malam, jadi seperti malam itu dari umpamanya dari maghrib gitu ya, itu sampai subuh itu dibagi 3. Nah, di sepertiga malam terakhir baru kita ini bangun dalam rangka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natasallalu tasallulal quta mustakhifin. Yang mana kami ini bangun dan beranjak dari tenda-tenda kami itu dengan sangat hati-hati, dengan langkah yang ringan, supaya tidak ada orang lain itu tidak mendengar, seperti ringannya langkahnya kucing. Bagaimana kalau kucing mengendap-endap tengah malam untuk memangsa tikus umpamanya? Itu tidak akan terasa. Nah, seperti itu mereka bangun tengah malam, kemudian melangkah dengan langkah yang pelan-pelan supaya tidak ada yang mendengar. Hatta jitama'na fi syu'ab indal aqabah, sampai kita ke sebuah tempat yaitu di Aqabah. Wa nahnu thalathatun wa sab'una rajulan wa imra'atani min nisa'ina. Dan kami yang berkumpul di Aqabah itu sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari istri dari kami. Siapa 2 wanita tersebut? Yaitu Nasibah bintu Ka'ab. Nasibah kemudian min Bani Mazin bin Najjar, dan Asma bintu Amrin min Bani Salama. Fajtama'na fi syu'ab nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana. Kemudian kami berkumpul di tempat tersebut sampai kita menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu amhul Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Rasulullah itu menjumpai mereka itu hanya berdua, ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Wa huwa yauma idzin ala dini qaumi. Dan Abbas yang menyertai Nabi itu belum masuk Islam. Ia masih beragama nenek moyangnya. Illa annahu ahabba yahdura amra ibn akhihi. Namun Al-Abbas ini ingin hadir dalam rangka menjaga keponakannya. Wa tawassaqa lahu wa kana awwala mutakallimin. Dan tujuannya untuk memastikan keselamatan ponakannya. Dan yang pertama kali berbicara itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Bidayatul muhadatsah wa tasyrih Al-Abbas li khuturati al-mas'uliyah. Nah, jadi awal mula perbincangan antara kedua belah pihak dan keterus-terangan Al-Abbas atas bahaya yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, terutama ponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da an takamalal majlis bada'atil muhadatsat li ibrami at-tahaluf ad-dini wal askari. Setelah sempurna majlis tersebut, maksudnya sudah lengkap, sudah datang semua, barulah dimulai perbincangan dalam hal tentang persatuan, persekutuan, tentang agama dan kekuatan. Wa kana awwalul mutakallimin huwal Abbas bin Abdul Muthalib. Dan orang yang pertama kali membuka pertemuan tersebut adalah Abbas bin Abdul Muthalib, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takallama liyashraha lahum. Beliau ini berkata untuk menjelaskan sedetail mungkin terhadap mereka. Bikulli soroha, dengan segala keterbukaan. Apa
khuturatal mas'uliyah allati satulqa ala kawahilihim natijatan lihadzat tahaluf, yaitu dampak bahaya yang pasti akan didapati atas kesepakatan mereka dari persekutuan ini. Qala, berkata Al-Abbas, ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, wa kana al-Arab yusamuna al-Ansar Khazrajan, dan orang-orang Arab menyebut orang-orang Ansor itu dengan Al-Khazraj secara umum, padahal yang ikut hadir itu dari Aus juga, akan tapi secara global mereka disebut dengan Al-Khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini adalah bagian dari kami seperti yang kalian ketahui. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Dan kami ini sudah mati-matian membela dia dari kaum kami sendiri, yang mana kaum yang ingin membunuhnya, membinasakan itu adalah orang-orang yang seperti saya secara keyakinannya. Fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atin fi baladihi. Dan Muhammad ini itu posisinya sangat mulia di antara kami, bahkan kami ini selalu melindunginya di negaranya. Wa innahu qad aba illa al-hinhiyaz ilaikum wal luhuqa bikum. Akan tetapi ponakan saya ini sudah memiliki ketekatan yang besar dan sikap yang keras untuk tetap bersatu dengan kalian dan bergabung dengan kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumuhu ilaihi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Kalau kalian itu sudah yakin pada diri kalian kalau kalian itu akan menyepakati kesepakatan dan kalian itu siap dengan resikonya dan mampu melindungi ponakan saya dari orang-orang yang berseteru dengannya, dan kalian siap dengan resikonya, maka terserah kalian, silakan, monggo, kalau memang kalian sudah siap. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadiluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum faminal an fada'uhu. Tapi kalau kalian itu yakin bahwasanya kalian itu tidak mampu menolongnya, bahkan nanti akan membiarkan dia sendirian secara hina setelah kalian pergi dari tempat ini, maka sekarang saja sudah bubarkan pertemuan ini, persekutuan ini sudah, jangan diteruskan. Kalau kalian tidak siap dengan resiko, bahkan kalian itu memiliki keyakinan setelah kalian pulang ya sudah tidak terurus nanti ponakan saya ini, ya sudah, sejak sekarang aja kita bubarkan. Fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi. Kenapa? Biarkan kami saja yang tetap melindungi dia dan mencegahnya dari segala mara bahaya dari orang-orang yang bertentangan dengannya. Ini muqaddimah ini adalah kekhawatiran yang disampaikan oleh paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Apa jawaban orang-orang dari Madinah? Qala Ka'ab ini termasuk tokoh. Faqulna lahu, maka kami katakan kepada dia, qad sami'na ma qulta, kami telah mendengar dengan baik dan kami paham apa yang kau katakan.
Fatakallam ya Rasulullah. Maka silahkan wahai Rasul, berbicaralah Anda. Ini kata Ka'ab. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Silahkan Rasulullah, berbicaralah sejujurnya, jangan sungkan-sungkan bagaimana sikap Anda menurut kepentingan Allah dan diri Anda. Silahkan berbicara sesuka Anda, kata Ka'ab. Wa hadzal jawab yadullu ala ma kanu alaihi min azmin wa tasmimin wa syaja'ah. Jadi ucapan Ka'ab ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Ansor itu sudah sangat siap 100% dan semuanya itu tergantung Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad masih yakin dengan kita, ya tetap kita akan konsisten dengan resikonya. Sehingga jawaban Ka'ab ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tetap kokoh dalam pendiriannya dan mereka tidak main-main. Bahkan ungkapan Ka'ab ini sudah menunjukkan bahwasanya orang-orang Madinah itu tidak nanggung-nanggung. Mereka itu siap dengan segala resikonya, bahkan mereka itu berani menghadapi apapun yang akan terjadi. Wa syaja'atin wa imanin wa ikhlas fi tahammuli hadhil mas'uliyah al-'azimah. Bahkan ini menunjukkan keimanan yang dalam, keikhlasan yang luar biasa dalam memikul tanggung jawab yang besar. Wa tahammuli awaqibiha al-khatirah. Bahkan sudah siap menanggung resiko yang bahaya. Wa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bayanahu summa tammat al-bai'ah. Kemudian setelah itu Rasulullah baru berbicara. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah? Tetap melanjutkan. Jangankan tidak ada Ansor saja Rasulullah itu sangat tegar. Tidak pernah takut sedikit pun. Dengan segala iming-iming orang Quraisy itu tidak peduli. Bahkan di antara tawaran adalah mau dijadikan raja di antara bangsa Arab. Rasulullah tidak mau. Apalagi ini sudah berhasil dakwahnya di sebuah tempat. Bahkan pengikutnya ini adalah orang-orang yang luar biasa secara keimanannya. Maka Rasulullah tetap berbicara, sama-sama nekat untuk melanjutkan kerjasama tentang agama ini. Maka selesailah pertemuan tersebut dengan sukses. Maka di Aqabah baiat janji setia yang kedua ini tetap berjalan. Adzan ya, padahal. Waktunya adzan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan tinggal dikit ya. Kita ambil satu. Kita ambil isi dari janji setia. Apa kandungan baiat yang kedua ini? Tentu tidak sama dengan baiat yang pertama. Baiat yang pertama itu adalah janji setia supaya mereka tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak, dan seterusnya. Nah, isi baiat yang kedua ini yang dihadiri oleh 75 orang dari kalangan Ansor, orang-orang Madinah, adalah isinya ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir secara terperinci. Jabir ini adalah termasuk peserta dari Madinah. Qulna ya Rasulullah ala manubayi'uka. Atas apa kita ini akan berjanji setia kepadamu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasal. Satu, janji setia untuk selalu mendengar dan taat. Baik kalian itu dalam kondisi nasyat itu artinya itu semangat. Dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi lemes atau malas. Jadi malas atau waktu semangat kalian tetap harus mendengar dan taat. Ini adalah undang-undang yang mencakup seluruh kaum muslimin nantinya. Maksudnya mendengar dan taat terhadap pemimpin kalian. Baik kalian itu suka atau tidak suka. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Siap untuk berkorban secara materi baik dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi longgar secara ekonomi. Yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tetap amar ma'ruf nahi munkar itu terus kita lakukan. Jangan sampai kendor. Yang keempat, wa 'ala antaqumu fillah. Kalian siap berdiri karena Allah. La ta'khudhukum fillahi laumata laim. Jangan sampai kalian jangan sampai terpengaruh dengan cercaan siapapun. Maksudnya dalam mengamalkan agama ini kalian tetap konsisten, jangan peduli dengan segala cercaan siapapun. Kemudian yang kelima, wa 'ala antan suruni idza qadimtu ilaikum. Yang kelima adalah kalian siap menolong aku sewaktu-waktu aku datang kepada kalian dan butuh pertolongan kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Dan kalian itu benar-benar jadi pembela saya
seperti kalian membela kepada diri kalian sendiri, seperti pembelaan kalian kepada istri kalian, kepada anak kalian. Falakumul jannah, dan bagi kalian itu balasannya adalah surga. Ini adalah isi baiat yang kedua. Wa fi riwayati Ka'ab allati rawaha Ibnu Ishaq. Kemudian riwayat yang lain dari Ka'ab, kalau tadi dari Jabir, ini dari Ka'ab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya. Al-Bandul Akhir faqat, tapi di apa yang ditulis dan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq itu hanyalah isi baiat yang terakhir yang kelima tadi. Fa fihi qala Ka'ab, fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Abbas tadi berbicara dan Rasulullah berbicara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kemudian membaca Al-Qur'an. Wa da'a ilallah, dan mengajak kepada Allah, wa raghaba fil Islam, kemudian memberi semangat dalam Islam. Tsumma qala, kemudian berkata, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku akan membaiat kalian untuk menjadi penolongku seperti kalian menolong istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Fa akhadhal Bara' bin Murur biyadihi tsumma qala, maka Bara' bin Murur ini menyalami, mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Na'am, walladzi ba'atsaka bil haqqi lanamna'annaka mimma namna'u uzurana." Demi zat yang telah mengutusmu, kami akan menolongmu seperti kami menolong sarung-sarung kami. Apa yang dimaksud dengan sarung-sarung kami adalah istri-istri kami. Karena di dalam bahasa Arab izar itu bisa diartikan istri. Jadi ya Rasulullah, kami siap menjadi pelindung Anda seperti kami melindungi istri-istri kami. Fabayna ya Rasulullah, maka baiatlah kami wahai Rasulullah. Fa nahnu wallahi abnaul harbi wa ahlul halqati wari'naha wa warathnaha kabiron. Wahai Rasulullah, jangan segan-segan baiatlah kami, sesungguhnya kami ini adalah putra-putra yang dilahirkan di dalam peperangan. Maksudnya kami masalah perang itu sudah hal yang lumrah. Bagaimana tidak lumrah? Aus dan Khazraj itu terjadi perselisihan di antara mereka. Terjadi peperangan itu tidak puluhan tahun. Akan tetapi kurang lebih 200 tahun mereka itu saling berperang. Jadi orang-orang Madinah itu sudah terbiasa perang itu. Jangan khawatir, kami ini adalah anak perang. Dan kami juga ahli halaqah. Ahli halaqah ini, kami ini sudah terbiasa menuntut ilmu. Mencari ilmu agama itu sudah biasa. Dan kami mewariskan sikap ini itu bukan dari orang sembarangan, akan tapi dari orang atau dari para pembesar kami. Qala fa'taradul qaul wal Bara' yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Haytham. Faqala ya Rasulullah inna bainana, kemudian ada di tengah-tengah baiat itu ada lagi yang berbicara dari orang-orang Ansor yang bernama Abul Haytham bin Taihan. Ia berkata, ya Rasulullah inna bainana wa bainar rijal hibalan. Dan wahai Rasulullah, perlu Anda ketahui bahwasanya di antara kami dan sekelompok orang di Madinah itu ada hubungan dan perjanjian. Maksudnya mereka itu Yahudi. Mereka itu punya tetangga yaitu orang-orang Yahudi, dan kami ini melakukan persekutuan, saling melindungi. Wa inna qati'uha, dan kami siap memutus hubungan dengan mereka, yakni al-Yahud. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalika thumma adharaka Allah an tarji'a ila qaumika wa tada'una. Apakah nanti kalau kami sudah siap menjadi pengikutmu dan melakukan baiat, kemudian Allah
mentakdirkan engkau ini menang melawan musuh-musuhmu orang musyrik, apakah engkau itu akan pergi meninggalkan kami kembali kepada kaumnya, sedangkan kami sudah memutus hubungan dengan orang-orang Yahudi demi membelamu. Kemudian setelah Anda menang, apakah kami ini akan ditinggalkan? Kalau kami ditinggalkan berarti kami siap dihajar oleh orang-orang Yahudi gitu. Ini termasuk salah satu yang diungkapkan oleh peserta. Qala, maka Ka'ab berkata, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ucapan peserta tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tsumma qala, kemudian berkata, baliddamu ad-dam. Baliddam ad-dam. Tidak, darah ya darah. Kalian telah ngutangi darah, niscaya saya akan nyaur dengan darah. Maksudnya apa? Jasa Anda itu darah, telah memberikan darah Anda kepada kami, maka kami pun akan mengembalikan darah. Ini maksudnya ad-dam, baliddamud-dam wal hadam al-hadam. Hadam itu keambrukan ya keambrukan. Kalau kalian pernah ambruk, maka saya pun siap ambruk. Ana minkum wa antum minni. Aku ini sudah menjadi bagian dari kalian dan kalian itu sudah menjadi bagian dari saya. Uharibu man harabtum. Aku siap memerangi orang yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum. Dan kami siap melakukan perdamaian dengan siapapun yang kalian melakukan perdamaian. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang isi baiat yang kedua ini. Bisa difahami ya? Barangkali ada sesuatu yang kurang dipahami. Iya. Iya. Kemudian bertemunya itu berarti orang-orang Muslim. Ada yang diajak tadi itu. Yang bertemu di Mina. Di Mina. Iya. Itu apa ada orang Muslim juga? Sebenarnya ada, cuman itu dirahasiakan. Jadi orang-orang musyrikin lainnya itu tidak dikasih tahu kecuali satu orang yang bernama tadi itu Abdullah bin Amr bin Haram, dan dia ini seorang tokoh, orang yang pintar dan cerdas, sehingga didakwai dulu. Ternyata harapan yang mendakwai ini benar, akhirnya masuk Islam dan diajak pula. Nah, ya cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.